berjumpa lagi ya dengan burung. Kangen enggak kamu? Sudah 7 bulan kita enggak pernah kebaktian anak-anak ya. Hanya kebaktian kalau 2 minggu sekali lewat daring ya. Anak-anak ingat setiap hari kamu harus pakai apa? Masker, cuci tangan, kemudian enggak bergerombol. Dan yang lebih penting lagi apa? Kamu tiap hari baca Alkitab enggak? Buku bacaanmu Alkitab kamu baca tiap hari? Sudah setahun lebih, setahun setengah ya kita punya bacaan Alkitab. Yuk anak-anak, walaupun tidak bisa ke gereja, kita tetap bersama membaca Alkitab, berdoa. Baca dengan baik, maka nanti kamu akan mendapatkan banyak buku yang sudah kamu baca, kamu cermati, dan kamu lakukan. Salam. Selamat sore Gereja Kids yang diberkati Tuhan. Hari ini ingatkan sama Pak Heri, ditemani teman kita Evan. Oke? Kamu siap memuji Tuhan sore ini, Evan? Siap. Haleluya. Yuk, semua anak-anak Gereja Kids, kita mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan angkat pujian Aku Anak Raja. Siapa mau jadi anak raja? Pak Heri mau. Evan mau kan? Mau. Ayo kita naikkan pujian yang mengatakan Aku Anak Raja. Ayo anak-anak, kita memuji nama Tuhan. Aku Anak Raja dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Tangannya diangkat memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Ayo anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu untuk mengawali persekutuan Gereja Kids sore hari ini. Mari kita tutup mata. Ayo Van, tutup mata, kita berdoa untuk acara ini. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami dan anak-anak Gereja Kids yang di rumah, yang bersekutu bersama-sama dengan kami. Sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau beribadah, dan kami percaya Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menikmati persekutuan pada sore hari ini. Sehingga kami memperoleh berkat sukacita, memperoleh berkat firman Tuhan yang akan kami pergunakan untuk kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak Gereja Kids, untuk lebih semangat kita akan naikkan yel-yel kita. Ingatkan Van? Ayo kita akan saya hitung dari 1, 2, 3. Gereja Kids bertumbuh dalam Kristus. Ayo Van, lebih semangat lagi. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Gereja Kids bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Anak-anak Gereja Kids yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita kini adalah anak raja. Tapi anak raja ya jangan enak-enakan saja, tapi kita harus bekerja, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mencari jiwa, untuk rajin belajar di rumah,
bersama dengan orang tua. Yuk kita mau naikkan pujian yang mengatakan tanganku kerja buat Tuhan. Ayo Pan, kita nyanyi lagi dengan semangat ya Pan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersama-sama naikkan pujian tanganku kerja buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom anak-anak Gracia Kids yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Semua anak melipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah bersama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah pikiran dan hati kami, biarlah kami siap mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati Budian yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan memberikan hikmat ke dalam hati dan pikiran Ibu Dian. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuka firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Anak-anak sudah menyiapkan ya? Nah, kita mau membaca bersama dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kita buka bersama ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Sudah siap anak-anak? Ya, mari kita membaca dengan bersungguh-sungguh. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seekor hewan yang terlihat lemah. Ya, hewan apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar dari si semut. Nah,
Anak-anak, apakah anak-anak pernah memiliki makanan, ya, makanan yang enak, ya, ada kue, ada permen atau makanan yang lain, ternyata makanan itu anak-anak tinggalkan di meja, anak-anak lupa, lalu makanan itu dimakan oleh semut. Nah, ini lihat gambarnya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Marah, jengkel, ya. Lalu apa yang anak-anak lakukan? Apakah semutnya kemudian anak-anak tiup? Atau anak-anak lalu membuang makanan itu? Seperti apa perasaan anak-anak? Mungkin anak-anak merasa jengkel, ya. Tapi kali ini Tuhan mau supaya kita rendah hati. Kita belajar dari si semut yang kecil ini, yang terkadang menyebalkan, ya, karena semut ini mencari makan sampai ke rumah kita, sampai dia itu memakan kue kita. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu kapan semut itu bekerja? Ya, semut itu bekerja tidak kenal lelah loh anak-anak. Coba lihat ya, tayangan yang ini. Nah, ini ada gambar semut sedang membawa daun, ya, membawa daun. Ini adalah semut yang memakan daun, ya. Nah, semut ini bekerjanya kapan anak-anak? Ada yang tahu? Ternyata semut ini bekerjanya malam hari, anak-anak. Malam hari, saat anak-anak sedang tidur. Bayangkan, berarti semut itu malam juga bekerja. Apakah siang semutnya tidur? Ternyata tidak, anak-anak. Ternyata semut itu memanfaatkan waktunya, baik siang maupun malam, untuk bekerja. Kapan semut itu bekerja? Saat ada waktu. Nah, di negara yang memiliki musim dingin, ya, di negara yang memiliki musim dingin, ketika musim dingin itu tiba, semut tidak bisa bekerja, ya, semut tidak bisa mencari makan. Karenanya semut pada saat musim panas dia akan bekerja sebaik mungkin, memanfaatkan waktunya untuk mencari makan, ya. Nah, kalau di Indonesia, di negara kita, ketika musim kemarau semut mencari makan. Ketika musim hujan, kalau waktu itu liangnya tidak terkena hujan, dia masih bisa berkeliaran mencari makan, dia akan mencari makan. Tetapi ketika hujan deras turun, ya, dia juga tetap tinggal di rumahnya, ya. Rumahnya di mana? Rumahnya ada yang di dalam tanah, ada yang di pohon, ya. Ada yang di pohon, ada yang di dalam tanah, ya. Ada juga yang semut waktu turun hujan dia sudah ada di rumah orang. Apa yang dia lakukan? Tetap mencari makan, ya. Jadi semut itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar sifat-sifat semut, ya. Ada 4 sifat, apa saja? Nah, ini, ya. Kemudian punya tampilan. Ya, yang pertama adalah apa? Oh iya, anak-anak sudah tahu, ya. Adalah sifat rajin. Rajin artinya apa, anak-anak? Rajin artinya semut ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak menunda-nunda waktu, ya. Jadi semut ini bekerja sebaik mungkin. Siang, malam, dia ada pekerjaan, ada tugas mencari makan, dia langsung mengerjakan, ya. Dia langsung melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda waktu. Tanpa nanti dulu atau beralasan capek lah dan lain sebagainya, ya. Dia sungguh memanfaatkan waktu yang ada, tidak menunda-nunda, ya. Selanjutnya, sifat semut yang lain. Apa, anak-anak? Pernah lihat semut saling bekerja sama? Nah, coba anak-anak, di sini akan ada salah satu video. Anak-anak silahkan menyimak baik-baik bagaimana semut ini bekerja sama. Nah, tadi anak-anak sudah melihat, ya, semut tadi
jumlahnya banyak dan membawa makanan bersama-sama ya. Tanpa kerjasama yang baik, tentu saja makanan itu tidak bisa diangkat ya. Makanan itu berat, semutnya kecil ya, semutnya kecil, tetapi semut bekerja sama mengangkat makanan itu ya. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bertengkar, semutnya bisa bekerja sama. Semut, kalau anak-anak mengamati, ketika seekor semut mendapat makanan dan dirinya tidak kuat membawa makanan itu, semut lain yang kebetulan ada di dekatnya pasti langsung menolong, langsung membantu, tidak lalu menunggu dulu ya, langsung semut itu pasti langsung menolong ya. Berarti sifat semut apa anak-anak? Ya, sifat semut adalah yang kedua, saling menolong ya, suka menolong, suka bekerja sama ya, dan tidak bertengkar ya. Anak-anak pernah lihat semut itu bertengkar? Jarang ya, bahkan tidak pernah ya. Semut yang satu jenis, biasanya satu koloni ya, berarti satu keluarga itu ya, satu koloni pasti bekerja sama ya. Kalau beda jenis memang mungkin ada pertikaian ya, tetapi kalau semut satu jenis pasti ketika temannya butuh bantuan langsung ditolong. Berikutnya, sifat semut yang lain adalah bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Nah, anak-anak coba lihat ya. Sifat bertanggung jawab artinya apa anak-anak? Berarti semut itu melakukan tugasnya meskipun tidak diawasi. Ya, dia punya tanggung jawab mencari makan ya, tanpa diawasi oleh ratu semut. Nah, semut ini bekerja tidak malas-malasan ya, tidak malas-malasan, pergi ke rumah orang, pergi ke hutan ya, mencari makan sampai dia dapat makanan ya, sampai dia dapat makanan. Meskipun tidak diawasi, dia terus bekerja karena dia tahu tanggung jawabnya apa, yaitu mencari makan ya. Jadi dia melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ya, ini ada sifat semut lagi, yaitu ya, berdaya juang. Berdaya juang artinya apa anak-anak? Berdaya juang artinya semut ini berani dan berusaha sebaik-baiknya, memperjuangkan apa yang dia inginkan, memperjuangkan apa yang dia cari ya, memperjuangkan makanan ya. Jadi semut ini punya sifat berani. Bayangkan ya, semut itu kecil, berani ke rumah orang ya, suatu tempat yang baru, bertemu dengan kita manusia ya, bertemu dengan manusia yang seolah-olah seperti raksasa ya, tapi semut ini berani. Kenapa? Karena dia sedang berjuang mencari makanan. Nah, anak-anak, dari sifat-sifat semut ini kita mau belajar bagaimana dengan kita, bagaimana dengan anak-anak. Di masa pandemi ini anak-anak mungkin tidak ke sekolah ya. Apakah anak-anak bermalas-malasan di rumah? Mungkin ada yang bangunnya siang sekali. Mungkin ada juga yang ada tugas dari guru tidak dikerjakan ya, nanti-nanti. Kan tugasnya kan online ya. Mungkin orang tua tidak bisa mendampingi anak-anak belajar tapi tidak sungguh-sungguh ya. Nah, dari kisah semut ini kita akan belajar ya. Yang pertama, kita menjadi anak yang rajin ya. Meskipun kita belajar di rumah, kita belum bisa ke gereja, kita tetap rajin ya. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin berdoa ya. Ini ada tampilannya anak-anak, sikap kita khususnya untuk rajin berdoa ya. Di saat-saat ini Bapak Ibu guru sekolah minggu tidak tahu anak-anak itu di rumah berdoa atau tidak ya, membaca firman atau tidak. Tetapi Tuhan tahu ya. Nah, anak-anak di masa pandemi ini jangan sampai kendor tidak berdoa ya, harus tetap rajin berdoa ya. Selanjutnya, tadi semut saling menolong ya, suka menolong. Anak-anak berarti harus menolong siapa? Di rumah ada orang yang butuh bantuan, tentu saja. Meskipun orang tua kita itu orang dewasa ya,
tetap kita bisa menolong orang tua kita. Menolong apa anak-anak? Ya, kita bisa menolong membersihkan rumah, ya, tidak membuat rumah berantakan. Kita bisa membantu orang tua ketika mereka lelah, kita bisa membawakan minum misalnya, ya, membuatkan minum. Ya, dengan menjaga kebersihan rumah itu pun sudah sangat menolong orang tua kita. Ya, apalagi yang punya adik misalnya, ya, bisa membantu orang tua dengan cara menjaga adik di rumah atau menjaga barang-barang supaya tetap rapi, ya, tetap di tempatnya, ya. Setelah anak-anak bermain bisa dibereskan lagi. Itu adalah sikap yang sangat terpuji. Nah, ada lagi tadi sifat semut yaitu bertanggung jawab. Nah, anak-anak di masa pandemi mungkin anak-anak belajarnya di rumah, ya. Tidak di sekolah, ya. Anak-anak belajar online. Tugas-tugasnya juga online, ya. Ada yang online kan. Nah, selama orang tua tidak mendampingi anak-anak, anak-anak bisa tetap bertanggung jawab dengan cara terus belajar dengan rajin, dengan baik, meskipun tidak diawasi oleh orang tua, ya. Ada tugas-tugas dikerjakan dengan baik, ya. Semua tugas itu tidak ditunda-tunda, ya. Itu berarti anak-anak bertanggung jawab dan rajin, ya. Itu adalah sifat anak yang baik, ya, anak-anak Tuhan. Nah, lalu ada sifat semut yang lain yaitu ya, berdaya juang. Berdaya juang berarti anak-anak memperjuangkan sesuatu, ya. Ketika anak-anak di masa pandemi saat ini, apa yang anak-anak perjuangkan? Mungkin belajar, ya, pelajaran anak-anak perjuangkan. Ada lagi sifat yang lain, hal lain yang anak-anak perjuangkan. Mungkin anak-anak mencoba hal yang baru, ya. Anak-anak berjuang naik sepeda, belajar naik sepeda. Nah, anak-anak lihat tampilan ini. Nah, di sini ada anak laki-laki yang belajar naik sepeda dengan ayahnya. Nah, naik sepeda itu bukan proses yang langsung sekali belajar langsung bisa, ya. Tetapi butuh proses, anak-anak harus belajar. Nah, ketika naik sepeda tentu dibutuhkan perjuangan, ya, tidak sekali saja, ya. Nah, di masa pandemi ini anak-anak bisa belajar dan berjuang, ya, memperjuangkan sesuatu yang baru, ya. Misalnya berjuang dalam hal menolong orang tua, berjuang untuk bangun pagi, berjuang untuk tetap membaca firman Tuhan, itu juga adalah suatu perjuangan. Nah, anak-anak, dari kisah si semut ini kita sudah belajar 4 hal, ya. Kita sudah belajar bagaimana menjadi anak yang rajin, tidak menunda-nunda pekerjaan, bagaimana menjadi anak yang saling menolong, suka menolong, bagaimana menjadi anak yang bertanggung jawab, dan bagaimana menjadi anak yang berdaya juang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak di dalam anak-anak memperjuangkan semuanya itu. Selamat berjuang, terus belajar. Meskipun dari si semut yang lemah dan kecil ini, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Gratia Kids dapat terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6, ya. Mudah, ya. Amsal 6 ayat 6. Bunyinya adalah, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya. Anak-anak coba mengikuti, ya. Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Sekali lagi anak-anak, ya, sekali lagi. Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ini ayat hafalan hari ini. Anak-anak bisa menghafalkan, kemudian nanti bisa minta tolong orang tua, ya, bisa minta tolong papa mama untuk mengecek,
ya, apakah anak-anak sudah hafal atau belum ya. Jadi ayat hafalan ini bisa anak-anak hafalkan di depan orang tua ya, sambil minta tolong orang tua untuk mengecek ya, saya sudah hafal atau belum ya. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, apa ini? Ya, ini adalah semut ya. Lucu ya? Bagus ya? Anak-anak mau membuatnya? Nah, untuk aktivitas minggu ini, anak-anak bisa membuat semut seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Anak-anak bisa melihat di WA grup kelas ya, komisi anak. Kami guru-guru komisi anak akan mengirimkan bagaimana cara membuatnya. Anak-anak silahkan praktek di rumah ya, silahkan membuat. Kalau sudah membuat, anak-anak memotret hasil karya anak-anak, kemudian anak-anak kirimkan di WA grup kelas. Bagi anak-anak yang mengirimkan hasil karyanya, ada kenang-kenangan untuk anak-anak. Siap anak-anak? Siap pastinya. Anak-anak Gratia Kids yang diberkati Tuhan, kita masih ingatkan proyek ketaatan 2 minggu yang lalu di Persekutuan Gratia Kids. Kamu ingat ya Van? Untuk kita harus melakukan apa? Ayo, berbagi kasih. Berbagi kasih nggak hanya 2 minggu tok anak-anak, harus dilakukan setiap hari. Lusa, 1 minggu lagi, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya kita harus melakukan proyek ketaatan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Oke, Swan, siap? Kita lakukan bersama-sama dengan anak-anak Gratia Kids. Haleluya. Bagaimana anak-anak Gratia Kids? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah kan kita tahu bagaimana si semut melakukan sesuatu. Kita pun harus belajar. Yuk, untuk kita mengimani firman Tuhan, kita naikkan pujian yang mengatakan si semut, supaya kita juga ingat kalau semut melakukan hal yang rajin, kita pun harus bersikap rajin untuk Tuhan. Mari anak-anak, kita naikkan pujian si semut yang kecil. Ayo Van, kita lihat si semut yang berjalan. Si semut yang kecil, apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Ingat ya, anak-anak harus belajar dari si semut. Yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi, dengan sukacita kita naikkan si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meskipun kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Jadi anak-anak kalau rajin, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan berdoa. Anak-anak lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan kisah dari si semut. Kami boleh belajar karakter si semut. Biarlah kami anak-anak komisi anak Gratia Kids boleh menjadi anak-anak yang rajin, boleh menjadi anak-anak yang suka menolong,
boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, dan boleh menjadi anak-anak yang berdaya juang. Kami mau menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama kami, di lingkungan kami, di keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami supaya terus semangat dalam mempraktekkan, dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Anak Gratia Kids. Berkatilah Bapak Ibu Guru supaya terus semangat, supaya terus berkarya, supaya terus memberikan pelayanan yang terbaik, supaya melayani anak-anak dengan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya pelayanan kami kepada anak-anak boleh menjadi berkat. Berkatilah juga anak-anak supaya terus semangat di dalam beribadah, di dalam bersekutu secara online ini Tuhan, supaya kami tidak kendor, tidak lepas semangat, tidak bermalas-malasan, tetapi terus-menerus menumbuhkan iman dan semangat kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya segera berakhir. Berkatilah supaya pandemi ini berakhir dan kami anak-anak-Mu bisa ke sekolah lagi, bisa bersekutu lagi, bisa menghirup kebebasan, bisa menjadi berkat tidak hanya di rumah tetapi juga di lingkungan sekitar kami. Berkatilah juga bangsa dan negara kami di dalam menjalani setiap hal, setiap perubahan yang ada, supaya boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak Gratia Kids, kita tiba di penghujung acara persekutuan kita sore hari ini. Pak Heri dan Evan harus tetap ingat juga anak-anak yang di rumah. 1, tetap jaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup, tetap makan makanan yang sehat, dan di tengah pandemi ini kita harus tetap tetap pakai masker kalau keluar rumah, pakai face shield bila perlu, cuci tangan sesering mungkin ya, termasuk juga harus jaga jarak ketika kita di keramaian bersama orang lain supaya kita tetap sehat. Gratia Kids tetap menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan sehatnya. Oke, haleluya. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi dalam persekutuan Komisi Anak 2 minggu lagi. Ingat ya Van, 2 minggu lagi. Sampai bertemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.